Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah malam ini kita diberi nikmat untuk bisa menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah dan taklim. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah pada kita semua. Pada bulan lalu kita sudah mengawali kisah Nabi Yusuf alaihissalam dari ayat 1 sampai ayat 6, di mana kisah Nabi Yusuf ini dikisahkan dalam satu surat yang utuh, yaitu surat Yusuf. Kemudian dijelaskan dalam beberapa ayat lain, tapi tidak terlalu banyak, tidak seperti yang ada di dalam surat Yusuf. Pada malam ini kita akan melanjutkan tentang nama bintang yang bersujud kepada Yusuf alaihissalam. Kisah yang lalu sudah sampai di mana Yusuf alaihissalam dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, ya. Kemudian diambil oleh kafilah. Kemudian setelah diambil oleh kafilah, kemudian dijual ke Mesir. Nama bintang yang bersujud kepada Yusuf sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Yusuf, di mana Yusuf mengatakan kepada bapaknya, "Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Jadi Yusuf menyampaikan mimpi itu kepada bapaknya bahwa saya melihat matahari, bulan dan bintang-bintang bersujud kepadaku. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsir mereka, juga oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar dalam kitab Musnad. Mereka berkata, juga dari Hakim bin Zahir, perawi ini dikategorikan oleh para ulama sebagai perawi yang lemah. Dari As-Suddi, dari Abdurrahman bin Sabit, dari Jabir, ia berkata, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang laki-laki Yahudi yang dikenal dengan nama Bustanah al-Yahudi. Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang bintang-bintang yang sujud kepada Yusuf di dalam mimpinya. Ya. Apa sajakah nama-nama bintang tersebut?" Ini walaupun hadisnya perawinya lemah, tapi ini harus kita jadikan sebagai pembanding gitu ya. Jadi jangan kemudian kita antipati, tapi kita harus tahu dulu bahwa ini kedudukannya hadisnya adalah perawinya adalah lemah gitu ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejenak terdiam dan tidak menjawab apapun. Lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk memberitahukan nama-nama bintang tersebut. Setelah mengetahuinya, Nabi kemudian bertanya kepada orang Yahudi itu, "Apakah kamu mau beriman jika aku memberitahukan kepadamu nama-nama bintang tersebut?" Kemudian orang Yahudi menjawab, "Ya, saya mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW." Lalu Nabi menyebutkan bintang-bintang itu adalah Jurban, Torik, Ziyal, Zulkatfan, Kobis, Sab, Amudan, Fulaik, Musbah, Daruk, Zulfara, Zia, dan Nur. Lalu orang Yahudi itu berkata, "Benar sekali, memang itulah nama-nama bintang tersebut." Selanjutnya, rencana pembunuhan Yusuf oleh saudara-saudaranya yang dikisahkan di dalam surat Yusuf dari ayat 7 sampai ayat 10. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Idh qalu la Yusufa wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin.
ketika berkata saudara-saudara Yusuf itu, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub ya, daripada kita, kata saudara-saudaranya yang 10 ya, ada saudara-saudaranya yang 10 daripada kita, katanya itu lebih disayang. Jadi bapak kita ini katanya berada dalam golongan dalam kesesatan katanya, jadi ketidakadilan gitu ya. Padahal kita katanya adalah satu golongan yang kuat ya. Ya, karena yang 10 itu sudah dewasa ya. Kemudian mereka mengatakan sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Jadi dolal di sini maknanya tidak kemudian sesat, bukan, tapi maknanya adalah keliru karena tidak berlaku adil ya. Di mana kepada Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai daripada kami, katanya saudara-saudaranya. Kemudian mereka mengatakan uqtulu Yusufa awitrahuhu ardayakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Mereka kemudian merencanakan untuk membunuh Yusuf ya. Bunuhlah Yusuf katanya, atau buanglah Yusuf ke dalam tempat agar perhatian ayah tertumpah kepada kita, katanya. Dan setelah itu kamu semua menjadi orang-orang yang baik. Jadi berbuat dosa dulu, kemudian nanti kamu insaf, katanya gitu ya. Jadi sudah rencananya sudah memang seperti itu ya. Jadi kita semua bunuh Yusuf atau buang Yusuf, kemudian setelah kita buang, kemudian kita jadi orang yang insaf, orang yang benar gitu ya. Sama seperti banyak kan orang-orang kita kalau lagi jadi pejabat, mumpung jadi pejabat gitu ya. Nanti kalau udah tua pensiun baru insaf. Jadi insafnya nanti kalau sudah pensiun gitu ya. Qala qailu minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'dus sayarati in kuntum fa'ilin ya. Kemudian ada salah seorang di antara yang 10 berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja Yusuf ke dalam sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak melakukan perbuatan tersebut. Jadi rencana jahat itu mereka diskusikan terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan. Dan pendapat yang terakhir inilah yang diterima. Sementara pendapat yang pertama untuk membunuh Yusuf tidak diterima oleh saudara-saudara yang lain. Pada ayat pertama, Allah mengingatkan tentang hikmah, nasihat, dalil, dan bukti yang terkandung pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dilanjutkan dengan kisah kedengkian saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf dan Bunyamin, karena ia dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayahnya dibanding dengan yang lain. Saudara-saudara Yusuf yang seayah merasa bahwa mereka sebenarnya lebih berhak untuk dicintai oleh ayah mereka dari Yusuf dan Bunyamin. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita bapak-bapak ya, yang banyak anaknya, harus berlaku adil terhadap anak-anak kita. Memberikan kasih sayang juga harus sama gitu ya. Sebab nanti bisa saja itu. Kan ada kasus apa kemarin, seorang anak membunuh ibunya karena katanya dari kecil tidak disayang oleh ibunya gitu. Ibunya sendiri dibunuh. Jadi memang Islam mengajarkan kita untuk selalu berlaku adil walaupun terhadap anak-anak kita. Yang saya rasa bahwa mereka sebenarnya lebih berhak untuk dicintai oleh ayah mereka, yaitu Nabi Yakub ya, daripada Yusuf dan Bunyamin, dengan mengatakan sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Yakni mereka merasa bahwa ayah mereka telah keliru karena lebih mencintai Yusuf dan Bunyamin dibandingkan mencintai mereka yang 10. Kemudian mereka pun berunding merencanakan untuk menghilangkan nyawa Yusuf dan mengasingkan ke negeri yang jauh hingga ia tidak dapat kembali lagi ke rumahnya, dengan tujuan agar kasih sayang Yakub bapaknya itu dilimpahkan kepada mereka yang 10 gitu ya, dan berpaling dari Yusuf ya. Namun setelah hampir tercapai kata sepakat untuk membunuh Yusuf, ada salah seorang di antara mereka, jangan dibunuh, kita buang saja katanya. Nah, di sini terangkan bahwa Mujahid menafsirkan bahwa yang berkata itu adalah Simeon, As-Sudi menafsirkan Yahuda, sedangkan Qatadah dan Muhammad bin Ishaq menafsirkan
yang berkata tersebut adalah Ruben, anak yang tertua. Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dalam sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Yakni apa yang kalian sepakati itu bukan tidak mungkin untuk dilakukan, tapi aku berpendapat demikian karena itu adalah jalan tengah antara membunuh, mengasingkan, dan membuang ke negeri yang jauh. Disepakati adalah membuang Yusuf ke dalam sumur. Pendapat itu pun disetujui oleh yang lain, maka setelah itu mereka meminta izin kepada ayah mereka. Mereka berkata di ayat ke-11 sampai ayat ke-14 ini, qalu ya abana ma laka la ta'mauna ala Yusuf. Ya. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Ya. Di sini ya abana ma laka la ta'mauna ala Yusuf. Di sini ada bacaan apa kemarin? Ismam atau imalah ya. Tak mana dibacanya, tulisannya dibacanya la ta'mauna ya. Ala Yusuf wa innahu lanasihun ya. Padahal katanya sesungguhnya kami adalah semua menginginkan kebaikan ya. Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami kepada Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan kepada Yusuf. Ya. Padahal sesungguhnya kami semua katanya menginginkan kebaikan pada Yusuf, biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi. Arsilhu ma'ana godan, yarta wa yal'ab, wa inna lahu lahafidun. Ya. Biarkanlah Yusuf pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti akan menjaganya. Kemudian Yakub menjawab, ya, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku dan aku khawatir dia dimakan oleh serigala sedangkan kamu lengah daripadanya. Artinya daripada Yusuf. Kemudian saudara-saudaranya Yusuf berkata, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun wa inna idzal lakhasirun. Kuat orang-orang yang rugi. Komunikasi antara saudara Yusuf yang berniat kepada Yusuf meminta bahwa bermain-main bersama mereka. Meminta kepada Yakub untuk mengizinkan Yusuf ikut bersama mereka dengan berpura-pura ingin menggembalakan kambing sambil bermain-main dan bersenang-senang. Namun di balik itu Allah mengetahui apa yang mereka rencanakan. Ayah mereka menjawab, wahai anak-anakku, sebenarnya aku sangat keberatan untuk mengizinkan kalian membawa Yusuf walau sebentar saja. Karena aku khawatir kalian akan sibuk sendiri sedang dengan bermain kalian atau apapun yang kalian lakukan, lalu tiba-tiba ada serigala yang datang dan memakan adik kalian ini sementara dia masih kecil dan tidak mampu untuk membela diri. Kemudian mereka berargumentasi, jika dimakan serigala, padahal kami golongan orang-orang yang kuat, kalau demikian tentu kami adalah orang-orang yang rugi. Yakni jika Yusuf diserang serigala ketika kami sedang berada bersamanya, maka tentu kami termasuk orang-orang yang lemah, padahal kami bukanlah orang-orang yang lemah. Dan jika Yusuf diserang oleh serigala ketika kami tengah menjaganya, maka tentu kami adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan kami bukanlah orang-orang yang seperti itu. Ini argumentasi yang disampaikan oleh saudara-saudaranya Yusuf kepada bapaknya, yaitu Yakub. Menurut versi ahli kitab, setelah mendapatkan izin dari Yakub, Yusuf kemudian menyusul saudara-saudaranya ke tempat yang telah diberitahukan kepadanya. Namun kemudian ia tersesat di jalan hingga harus ditujuki jalannya oleh seorang agar ia dapat menyusul saudara-saudaranya. Tapi tentu saja ini juga adalah kesalahan dari ahli kitab dalam menuturkan kisah ini. Karena untuk pergi bersama saudara-saudaranya saja, Yakub merasa khawatir terhadap Yusuf. Bagaimana mungkin ayahnya membiarkan Yusuf pergi
sendirian. Nah, jadi apa yang dinyatakan oleh ahli kitab ini tidak benar. Kemudian Yusuf dilemparkan ke sumur. Ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-15 sampai ayat ke-18. Di ayat ke-15, falamma dhahabu bihi fa'ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf. Jadi waktu kecil Nabi Yusuf sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan bahwa apa yang mereka lakukan itu nanti akan diceritakan kepada mereka gitu ya. Nanti akan diceritakan kembali kepada mereka. La tunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun ya. Jadi engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka sedang mereka sudah melupakannya, tidak menyadarinya. Kemudian waja'u abahum isya'a yabkun. Kemudian mereka datang kembali ke rumah kepada ayahnya. Mereka pada petang hari sambil menangis. Jadi yang 10 ini menangis semua. Nangis tangisan apa? Tangisan buaya ya, tangisan bohong ya. Yabkun. Sambil berkata, qalu ya abana inna dhahabna nastabiku wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wahai ayah, sungguh kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu ia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami. Walaupun kami benar gitu ya. Walaupun kami benar tidak akan percaya, apalagi bohong. Mereka Yakub sebenarnya sudah tahu apa yang dikatakan oleh anaknya itu bohong gitu ya. Karena Yakub mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Yusuf di awal menyampaikan mimpinya kepada ayahnya itu, ayahnya berpesan untuk tidak menceritakan saudara-saudaranya sehingga kedengkiannya. Nah, ternyata terbukti apa yang diperingatkan oleh ayahnya kepada Yusuf itu ya. Waja'u ala komisi bidamin kadib. Qala bal sawalat lakum anfusakum amro fasobrun jamil. Kemudian ayahnya mereka berkata ya sambil memperlihatkan bajunya yang sobek dan dilumuri dengan darah, tapi bukan darah Yusuf ya. Mereka melumurinya dengan darah palsu. Kemudian Yakub tahu bahwa itu darah palsu ya, karena darah manusia dengan darah kambing berbeda ya. Kemudian sobekan baju, sobeknya disobek oleh serigala dengan disobek oleh tangan manusia berbeda ya. Kemudian Yakub mengatakan kepada anaknya ya, fasobrun jamil. Ini adalah katanya tipu daya kalian, maka bersabarlah katanya. Maka bersabarlah, itulah yang terbaik bagiku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan kepada Allah sajalah memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Ini peristiwa pembuangan Yusuf ke dalam sumur ya. Jadi saudara-saudara Yusuf terus membujuk ayah mereka untuk mengizinkan mereka membawa Yusuf, hingga akhirnya ayah mereka pun luluh hatinya dan memberikan izin Yusuf dibawa bersama mereka. Namun ternyata sikap baik mereka tidak berlangsung lama, karena setelah hilang dari pandangan ayah mereka, Yusuf langsung dicerca, ya, dicaci maki dengan kata-kata dan perbuatan-perbuatan buruk. Seperti yang telah disepakati, akhirnya mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur, yakni di bagian tepi sebelum mencapai dasarnya, yaitu pada sebuah batu yang biasa terdapat di tengah-tengah sumur untuk digunakan oleh pengambil air al-ma'i. Jika di sumur tersebut airnya sedang surut, orang yang mengambil air sumur dengan langsung menggunakan tangan dinamakan al-ma'i. Sedangkan orang-orang yang mengambil air di sumur dengan menggunakan tali dinamakan al-mati. Setelah Yusuf dilemparkan ke dalam sumur tersebut, Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada Yusuf, kamu harus tetap merasa gembira, ikhlas dan yakin
bahwa kamu pasti akan dikeluarkan dari kesulitan ini, dan kamu nanti juga akan memberitahukan kepada saudara-saudaramu itu tentang keburukan perbuatan mereka ketika kamu menjadi seorang yang terhormat nanti, sementara mereka sangat membutuhkan bantuanmu dan merasa takut terhadap jabatanmu, sedangkan mereka tidak menyadari. Ini nanti tatkala Nabi Yusuf sudah diangkat menjadi bendahara negara, ya. Kemudian saudara-saudaranya meminta bantuan kepada Yusuf. Mujahid dan Qatadah menafsirkan maksud dari kalimat tidak menyadari pada ayat di atas adalah bahwa ketika itu Allah mewahyukan kepada Yusuf tentang janji itu, sedangkan makna yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa makna dari firman Allah sedang mereka tidak menyadari adalah kita akan membuka perbuatan mereka itu tatkala mereka tidak mengenali siapa dirimu ketika itu. Setelah saudara-saudara Yusuf melemparkan saudara mereka sendiri ke dalam sumur dan mengambil bajunya, mereka kembali ke rumah. Ketika di perjalanan, mereka melumuri baju Yusuf dengan darah untuk mengelabui ayah mereka. Kemudian setelah sesampainya mereka di rumah, mereka menangis terseduh-seduh. Kejadian ini yang kemudian oleh para ulama salaf dijadikan ungkapan, janganlah kalian tertipu dengan tangisan orang yang berpura-pura dizolimi, karena berapa banyak orang yang zalim tapi mereka dapat menangis terseduh-seduh seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Para koruptor nangis enggak Pak ketika baju oranye? Cengengesan malah ya. tidak menangis malah ya. Pengelabuan itu dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf pada petang hari, yakni ketika hari menjelang malam. Karena dengan kegelapan itulah rencana mereka dapat berhasil. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, yakni dekat pakaian-pakaian mereka yang sebelumnya ditinggalkan, lalu dia dimakan serigala. Yakni ketika kami lengah karena terlalu asik berlomba, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. yakni engkau tidak akan mempercayai apa yang kami katakan bahwa Yusuf benar-benar dimakan oleh serigala, karena yang terjadi ini sesuai dengan yang engkau tuduhkan kepada kami sebelumnya. Bagaimana kami tidak merasa tertuduh, sebab sebelum kami mengajaknya saja engkau sudah merasa khawatir akan dimakan serigala, dan kami juga sudah meyakinkanmu bahwa ia tidak akan dimakan oleh serigala karena kami akan selalu berada di sekelilingnya. Maka kami sekarang sudah tidak dipercayai lagi, dan engkau pantas untuk tidak mempercayai kami lagi. Namun sayang, kejadian yang sesungguhnya memang seperti itu. Itu untuk meyakinkan kepada bapaknya bahwa Yusuf benar-benar dimakan serigala. Dan sebagai buktinya, mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Maksudnya adalah bukan darah Yusuf yang sesungguhnya, melainkan darah kambing yang mereka potong sebelumnya, lalu mereka lumuri baju tersebut dengan darah. Jadi baju Yusuf itu dilumuri dengan darah kambing agar ayah mereka dapat terkelabui bahwa Yusuf benar-benar telah dimakan oleh serigala. Para ulama berkata, namun mereka lupa untuk merobek-robek baju tersebut, dan memang benar kiranya bahwa penyakit kebohongan itu adalah lupa. Ya, ternyata kalau bohong itu kan ada aja, ya. Kebohongannya yang terbuka gitu ya, terungkap. Ketika terlihat oleh Yakub tanda-tanda keraguan pada anak-anaknya itu, maka mereka pun tidak dapat lagi meyakinkan ayah mereka dengan cerita yang mereka rekayasa, sebab Yakub memang sebelumnya sudah mengendus kebencian dari rasa iri anak-anaknya terhadap Yusuf. Jadi sudah mengetahui kedengkian gitu ya anak-anaknya Yakub itu kepada Yusuf. Disebabkan lebih besarnya rasa cintanya terhadap Yusuf dibandingkan dengan yang lain. Dan itu pun memang merasa demikian. Karena Yusuf sejak dari kecil sudah terlihat kewibawaan dan keagungannya sebagai sinyalemen dari bibit kenabiannya, dan juga karena anak-anak itu terlalu memaksa ketika hendak membawa Yusuf bermain dengan mereka. Maka setelah mereka berhasil membawanya, mereka langsung memanfaatkan kesempatan tersebut dan melenyapkannya. Lalu mereka pulang dengan berpura-pura menangis, dan segala tipu daya yang mereka upayakan,
Oleh karena itu Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan hanya kepada Allah saja saya memohon pertolongan dan terhadap apa yang kamu ceritakan. Menurut versi Alkitab, orang yang mengusulkan untuk membuang Yusuf ke dalam sumur adalah Ruben. Ia bermaksud agar saudara-saudaranya tidak membunuhnya. Dan setelah itu diceburkan nanti ia akan kembali katanya ke sumur tersebut dan mengembalikan Yusuf kepada ayahnya. Namun ternyata saudara-saudara Yusuf yang lain lebih dahulu mengambil Yusuf dari sumur tersebut dan menjualnya kepada musafir. Maka ketika Ruben datang di sore hari untuk mengeluarkan Yusuf dari sumur itu, ia tidak mendapatinya, lalu ia pun berteriak dan mencabik-cabik baju Yusuf. Kemudian ia mendatangi saudara-saudara yang lain untuk mencari tahu. Dan setelah diberitahukan bahwa mereka pun mengambil seekor domba untuk kemudian disembelih. Dan setelah itu mereka melumurkan darah domba itu ke baju Yusuf. Lalu mereka menceritakan rekayasa tersebut. Yakub pun merobek-robek bajunya sendiri, dan setelah itu ia selalu mengenakan baju hitam untuk menutupi tubuh, dan ia pun mengisi kepergian Yusuf hingga berhari-hari lamanya, menangisi kepergian Yusuf hingga lamanya. Namun kisah ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ini pembanding ya, kisah pembanding dari cerita-cerita ahli kitab, yang artinya tidak sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ayat ke-19 sampai ayat ke-22 ya. Ayat ke-19 sampai ayat ke-22. Wa ja'at sayyaratu fa arsilu waridahum fa adla dalwa. Datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Qala ya bushra hadza gulam wa asarruhu bid'ah wallahu alimun bima ya'malun. Oh, senangnya, mereka berkata, oh senangnya, ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah mengetahui apa-apa yang mereka perbuat. Wa syarauhu bisamanin bahsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepada Yusuf. Ya. Wa qala alladhi ishtarahu min misra li baratihi akrimi maswahu asa ayyan fa'ana aw natakhidahu walada wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan orang Mesir yang membeli Yusuf berkata kepada istrinya, siapa? Zulaikha, ya. Berikanlah kepadanya tempat, katanya, dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut saja. Dia sebagai anak pungut. Dan demikianlah kami memberitahukan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepada Yusuf takwil mimpi, makna mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Walamma balagha asyuddahu ataina hukma wa ilma wa kadzalika nazil muslimin, dan demikianlah kami memberikan balasan dan tatkala Yusuf ya sudah mencapai cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Yusuf ayat 19 sampai ayat 22. Pada ayat ini Allah memberitahukan tentang kisah Nabi Yusuf ketika berada di dalam sumur, yaitu ia hanya duduk menunggu penyelamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian datanglah rombongan kafilah yang ingin mengambil air dari sumur tersebut. Menurut versi ahli kitab, ketika itu barang-barang yang dibawa oleh kafilah itu antara lain damar, balsam, dan damar ladan. Mereka berangkat dari negeri Syam dan bermaksud ke negeri Mesir. Kemudian ada beberapa orang dari kafilah tersebut yang diperintahkan untuk mengambil air dari sumur tersebut. Lalu ketika salah satu dari mereka menurunkan embernya, maka tersangkutlah Yusuf di ember yang diturunkan itu. Ketika orang yang menurunkan ember itu melihat Yusuf, dia berkata, oh senangnya, ini adalah seorang anak muda.
Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, artinya disembunyikan di barang dagangan mereka, ya. Tidak tidak disuruh berjalan, tapi disatukan bersama barang mereka, karena pada saat itu sebagai alat angkutnya bukan mobil, ya, bukan truk, tapi unta, ya. Yakni mereka memasukkan Yusuf ke dalam barang dagangannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yakni Allah mengetahui apa yang dipersekongkolkan oleh saudara-saudara Yusuf, dan mengetahui pula apa yang dirahasiakan oleh orang yang menemukan Yusuf dengan menjadikannya sebagai barang dagangan. Meski demikian, Allah tidak mengubah keadaan itu, karena Allah Maha mengetahui tentang takdir segala sesuatu, hikmah dari kejadian tersebut, dan rahmat bagi para penduduk Mesir setelah keberadaan Yusuf di sana. Karena di tangan Yusuf yang saat itu menjadi tawananlah kemudian negeri Mesir berada dalam genggamannya, hingga masyarakat Mesir dapat mengambil manfaat baik untuk dunia mereka maupun untuk kehidupan akhirat mereka. Kemudian ketika saudara-saudara Yusuf melihat ada kabilah yang membawa adik mereka, maka mereka pun Mas'ud Ibnu Abbas, kemudian Nauf Al-Bikali Al-Asudi, Qatadah Atiyah Al-Aufi mengatakan, saudara-saudara Yusuf yang menjual adiknya dengan harga 20 dirham, kemudian hasilnya dibagi dengan merata 2 dirham, 2 dirham. Mujahid mengatakan bahwa harga yang mereka dapatkan hasil dari menjual adiknya adalah 22 dirham. Sedangkan Ikrimah dan Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwa mereka menjual Yusuf dengan harga 40 dirham. Jadi ini versinya, ada versi ahli kitab, ada versi para ulama gitu ya, berbeda-beda versi tentang Yusuf ya. Kalau tadi kan Yusuf dibawa oleh si pedagang tadi, ya, kemudian dijual kepada tuan tadi yang di Mesir itu ya. Sementara di sini ada kisah yang mengatakan bahwa yang menemukan Yusuf itu yang membayar kepada saudara-saudara Yusuf. Jadi versinya beda ya. Yusuf dijual kepada seorang tuan dari Mesir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut aja dia sebagai anak pungut. Ini adalah perhatian rahmat dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Yusuf, karena Yusuf akan dijadikan bibit seorang nabi dan memberikannya kebaikan dunia dan akhirat. Para ulama mengatakan orang-orang yang memberi Yusuf adalah orang yang membeli Yusuf adalah seorang tuan dari Mesir untuk selanjutnya. Tuan dari Mesir ini disebut dengan Tuan Aziz. Di dalam Quran disebut Al-Aziz ya. Namanya tidak disebutkan namanya siapa, tapi Al-Aziz. Ia menjabat sebagai menteri ya di pemerintahan, lebih tepatnya ia dipercayakan sebagai menteri perbendaharaan negara. Ibnu Ishaq mengatakan nama Tuan Al-Aziz tersebut adalah Izfir bin Rauhib, dan Raja Mesir kala itu adalah Rayyan bin Walid, seorang yang berasal dari negeri Amalik. Sedangkan istri dari Tuan Aziz bernama Rael bin Rumail ya. Kalau di kita dikenalnya dengan tadi siapa? Ya, siapa? Zulaikha ya. Ulama lain mengatakan nama istri Tuan Al-Aziz adalah Zulaikha. Jadi ini pendapat ulama ya. Yang lainnya tadi yang mengatakan Rael bin Ramail katanya. Ya, bukan Zulaikha, tapi ada ulama yang mengatakan istri Al-Aziz itu adalah Zulaikha. Namun kenyataan nama Zulaikha itu hanyalah lakob. Oh, ternyata nama Zulaikha itu adalah lakob. Lakob itu apa? Julukan ya, julukan. Seperti Abu Bakar ya, disebutnya As-Siddiq, atau Umar disebutnya apa? Al-Faruq. Nah, itu lakob namanya, artinya julukan yang diberikan. Nah, ini juga Zulaikha adalah julukan. Ya, sedangkan namanya tadi ada yang mengatakan Rael bin Ramail ya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa namanya adalah Fika binti Yanus. Nama ini diriwayatkan oleh As-Sa'labi dari Abu Hisham Ar-Rifai. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Sa'ib dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu an,
berkata, orang yang menjual Yusuf bernama Malik bin Zar bin Nuaid bin Anka bin Madian bin Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bin Ibrahim alaihissalam. Ibnu Ishaq juga meriwayatkan dari Ubaidah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, manusia yang paling kuat firasatnya itu ada 3. Yang pertama adalah seorang tua dari Mesir ketika ia berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Sedangkan yang kedua adalah seorang anak perempuan yang berkata kepada ayahnya tentang Musa, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Siapa itu? Anaknya Nabi Syuaib ya, anaknya Nabi Syuaib ya, kemudian menjadi salah satunya menjadi istri Nabi Musa alaihissalam. Ini yang kedua. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Jadi di sini ada apa namanya? Disebutkan di sini apa tadi? Ada 3 katanya di situ ya. Manusia yang paling kuat firasatnya itu ada 3. Nah, yang pertama adalah tadi Al-Aziz kepada istrinya ya. Kemudian yang kedua di sini seorang anak perempuan yang berkata kepada ayahnya tentang Musa, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita, yaitu Nabi Yakub ya. Kemudian disebutkan di sini orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ini ada dalam surat Al-Qasas ayat 26. Dan yang ketiga adalah Abu Bakar Siddiq ketika ia mengangkat Umar bin Khattab untuk dijadikan khalifah sebagai penggantinya. Itulah 3 perkataan manusia yang paling kuat firasatnya. Kemudian dikatakan bahwa Tuan Al-Aziz membeli Yusuf dengan harga 20 dinar. Ada juga yang mengatakan bahwa harga yang dibayarnya adalah minyak misik, kain sutra, dan uang perak dengan berat masing-masing seberat tubuh Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf diberi kedudukan oleh Allah dan diajarkan takwil mimpi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di Mesir, yakni sebagaimana telah kami tentukan bahwa yang akan membeli Yusuf adalah Tuan Al-Aziz dan istrinya, dan kemudian mereka merawatnya, maka begitu pula kami berikan kedudukan bagi Yusuf di negeri Mesir. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ya, ayat berikutnya, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, yakni memahami penafsiran dari sebuah mimpi, dan Allah berkuasa atas urusannya. Yakni apabila Allah menghendaki sesuatu, maka ia akan menjadikan sebab-sebab dan jalan-jalan yang akan mengarahkannya menjadi hasil. Oleh karena itu, ayat tersebut ditutup dengan kalimat, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Walakin aksarun nasi la ya'lamun. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-22-nya, dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dari ilmu. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Keterangan ini menunjukkan bahwa kisah di atas tadi terjadi sebelum Nabi Yusuf mencapai usia dewasa, yakni usia 40 tahun yang biasanya sebagai batas minimum untuk diangkat menjadi nabi dan rasul. Batas minim usia dewasa. Para ulama berbeda pendapat tentang usia minimal seseorang dikatakan dewasa. Imam Malik, Rabi'ah, Zaid bin Aslam, dan Asy-Sya'bi berpendapat bahwa batas minimal kedewasaan adalah akil balik. Sa'id bin Zubair berpendapat 18 tahun. Ad-Dahhak berpendapat 20 tahun. Ikrimah berpendapat 25 tahun. As-Sudi berpendapat 30 tahun. Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah berpendapat 33 tahun. Al-Hasan berpendapat 40 tahun. Dan pendapat ini diperkuat dengan firman-Nya, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Yusuf digoda oleh tuannya. Nah, ini kisah cintanya nih yang paling indah ini nanti ya. Love story. Surat Yusuf ayat 23
sampai ayat 29 ya. Ayat 23 sampai ayat 29. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Biasanya yang menggoda laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya. Ini kan menggodanya perempuan malah gitu ya. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, artinya menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku, hai talak. Ya, di sini ayatnya waqalat hai talak. Qala saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nama suaya artinya suami dari Juleha itu kan telah memperlakukannya dengan baik katanya. Orang yang zalim itu tidak biha laula arra'a burhana rabbi. Kau lihat Pak, dalam kisah ini realita manusia dengan manusia kan punya nafsu ya, makanya disebutkan di sini. Dan sesungguhnya perempuan itu telah menghendaki kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Coba lihat, kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, keduanya pasti terjadi gitu kan. Sama-sama tertarik ya, artinya Yusuf awalnya menghindar, tapi karena digoda terus oleh Juleha, akhirnya Yusuf pun tertarik kalau bukan karena pertolongan Allah. Walaqad hammat bihi wa hammat biha laula arroha burhana rabbi ya. Jadi, seandainya tidak melihat tanda dari Tuhannya. Kemudian di ayat hadzalika linusrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dirinya keburukan dan kekejian, sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Wastabaqal baba, keduanya berlomba untuk lari menuju pintu. Lah Yusuf ingin lari ke pintu, kemudian Juleha pun mengejarnya ke pintu gitu ya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisuhu min duburin, kemudian ditariklah baju Yusuf oleh Juleha dari belakang sehingga sobek ya. Dubur itu belakang ya. Kubul depan ya, kalau dubur belakang. Kemudian wa alfaya sayyidaha ladal bab, dan ketika sampai ke pintu, tuan tadi Al-Aziz tadi datang ada di depan pintu gitu ya. Nah ini ada ketangguhan gitu ya, berada di depan pintu gitu ya. Koyak hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu berada di depan pintu ya. Kemudian yang pertama kali menuduh adalah Juleha karena membela diri. Dia mengatakan apa? Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a ila ayusjana au adzabun alim. Kata Juleha, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Kemudian Yusuf berargumentasi ya, membela diri dengan mengatakan qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidu min ahliha in kana qamisu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kemudian Yusuf membela diri dengan mengatakan dia yang menggodaku, dia yang merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu, dari Juleha tadi, memberikan kesaksian, hai Tuan, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Tapi wa in kana qamisu qudda min dubur fakadabat wa huwa minas shadiqin. Sebaliknya ya, jika baju gamis koyak di bagian belakang ya, jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Maka si Tuan Al-Aziz tadi melihat, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidikunna azim ya. Kemudian tatkala suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di belakang,
dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat, wahai Yusuf, lupakanlah katanya cerita ini, dan istriku mohonlah ampun atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Para ulama kemudian memberi julukan kepada suami Juleha tadi sebagai orang yang dayus. Dayus itu apa? Orang yang tidak punya cemburu katanya gitu ya, orang yang tidak punya cemburu. Karena istrinya diganggu yang lain, ya malah membebaskannya. Jadi pada ayat ini menceritakan tentang godaan yang dilakukan oleh istri dari Tuan Al-Aziz kepada diri Yusuf, yang meminta Yusuf untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Padahal istri Tuan Aziz begitu cantik, berharta, berkedudukan, dan masih muda. Bagaimana mungkin istri dari seorang menteri negara tertarik dengan pelayan sehingga ia berusaha keras menggodanya dengan cara menutup pintu untuk mengurung mereka berdua di dalam rumah, mempersolek dan mempercantik diri, serta mengenakan pakaian yang paling baik dan paling membanggakan. Bahkan Ibnu Ishaq mengatakan istri dari Al-Aziz itu adalah kemenakan dari Raja Mesir, Rayyan bin Walid. Hal itu dilakukan karena Yusuf memang seorang pemuda yang sangat tampan dan rupawan. Hanya saja ia merupakan seorang nabi dan keturunan nabi pula. Oleh karena itu Allah menjaga dirinya dari perbuatan yang keji. Ia dipelihara dari perangkap tipu daya wanita. Nabi Yusuf termasuk dari salah seorang golongan orang-orang yang bertakwa dan akan diberi naungan oleh Allah di hari kiamat nanti. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sebuah riwayat dari Nabi. Ada 7 golongan orang yang diberi naungan oleh Allah, dan pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang 7 itu kan dalam hadis disebutkan, yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua seorang yang mengingat Allah dikala ia sendiri lalu meneteskan air mata, yang ketiga seseorang yang hatinya selalu terpincut dengan masjid semenjak ia keluar hingga kembali ke masjid. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Mereka menyatukan diri berteman atau memisahkan diri tidak berteman hanya karena Allah. Seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak diketahui oleh tangan kanannya. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dengan beribadah kepada Allah, dan seorang yang digoda oleh wanita yang memiliki kedudukan, kecantikan, namun ia mengatakan, saya takut kepada Allah. Itulah 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, Nabi Yusuf termasuk golongan yang diberi naungan oleh Allah pada di akhirat nanti karena ia digoda oleh istri Tuan Aziz. Ia berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Yani bagaimana mungkin aku berbuat seperti yang engkau inginkan, padahal Tuhanku selalu mengawasi diriku, apalagi suamimu sendiri telah memperlakukan aku dengan baik dan memuliakanku. Sesungguhnya seorang yang zalim itu tidak akan beruntung. Maka dari firman ini telah kita bahas ya secara mendetail di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya bisa dibaca nanti di dalam kitab Ibnu Katsir dalam surat Yusuf. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak ya kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekira ya itu dulu. Ini sebenarnya belum tuntas ya, untuk ini nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Jadi kisah ini baru sampai ke ayat 26 ya. Ya, 27, 28 ya. Surat Yusuf sampai ke ayat 28 ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Baik, kurang lebih mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.